Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat bagi kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu bangkit dan pulang ketika Tuhan memanggil kita kembali. Kejadian pasal 35 ayat 1. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel dan tinggal di situ? Bukankah selama bertahun-tahun Yakub sudah pernah tinggal di Betel dan hidup bersama-sama dengan Laban pamannya? Pasti ada gejolak dalam diri Yakub, sebab bila kembali ke Betel berarti ia akan ketemu kembali dengan Esau kakaknya yang pernah mengancam hendak membunuhnya. Namun ketika Yakub merespon panggilan Tuhan dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dikatakan di ayat 5b, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Melalui Betel ini Tuhan hendak memberikan satu pelajaran berharga kepada Yakub bahwa setiap pelanggaran selalu mendatangkan akibat, yaitu penderitaan. Akibat kecurangannya, Yakub harus lari ke Mesopotamia karena jiwanya terancam dan ia pun menuai apa yang telah diperbuat. Yakub juga ditipu oleh Laban. Benar apa yang tertulis dalam Alkitab di Galatia 6 ayat 7b sampai 8. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kejujuran, bukan dalam kecurangan. Tuhan pasti akan menolong dan membela umatnya yang hidup jujur. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 50 ayat 23b, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kalaupun hidup Yakub menjadi berhasil dan diberkati, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupnya, bukan karena hebat dan kuat Yakub. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, Yakub bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampak para malaikat naik turun tangga itu. Naik tangga gambaran bagaimana para malaikat membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Sedangkan turun tangga artinya para malaikat turun membawa berkat-berkat dari sorga. Adapun makna rohaninya adalah sesungguhnya jarak antara kita dengan sorga itu sangat dekat. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, namun dibutuhkan kejujuran atau hidup benar dan hidup dalam kesetiaan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik asalkan kita mau tunduk kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sudah hidup dalam ketidakbenaran, tetapi Tuhan memanggil kami kembali untuk mengikuti jalan yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.